Waalaikumsalam. Mbak Nabila udah datang, silakan masuk, Mbak. Gimana kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah baik, Mbak. Rumahnya dekat ya di gang depan. Kebetulan rumah saya di Bedahan. Oh, berarti deket ya, Mbak. Mbak kalau boleh tahu ke sini naik apa ya? Saya kesini naik motor Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Bu. Perkenalkan, nama saya Nabila Auradina. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Ibu bisa memanggil saya Mbak Nabila. Di sini Ibu apakah sudah pernah melakukan layanan konsultasi? Sebelumnya saya belum pernah melakukan layanan konsultasi. Baik, jika Ibu belum pernah, saya mau menyampaikan tentunya di dalam layanan konsultasi ini ada prinsip, yaitu ada beberapa asas yang penting di dalam layanan konsultasi. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan ini merupakan kegiatan yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan oleh halayak ramai atau orang lain di luaran sana. Jadi informasi atau data yang Ibu sampaikan kepada saya simpan dan saya tidak sebarluaskan, dan orang lain pun tidak perlu tahu. Terus juga ada asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan kerelaan konsulti, yaitu Ibu mengikuti dan menjalani layanan konsultasi ini. Dan yang terakhir ini ada asas kemandirian. Pada layanan konsulti yaitu Ibu diharapkan mencapai tahap-tahap kemandirian berikut, seperti memahami dan menerima diri dari segala macam secara positif dan dinamis. Terus juga yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Seperti itu Bu. Sepakatkah Ibu? Baik Mbak, saya sepakat. Baik, jika Ibu sepakat, di sini saya akan menyampaikan janji konselor sebelum layanan konsultasi dimulai. Saya Nabila Auradina dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan bersanggup menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya dapatkan baik dari Ibu ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain, atau Ibu juga jangan disebarluaskan. Seperti itu ya Bu. Baik Mbak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Mbak, ada. Kan sekarang ini saya lagi sibuk bekerja ya Mbak. Saya baru mengecek beberapa hari ini, kebetulan rapot anak saya tuh alhamdulillah selalu bagus. Tapi kemarin sekitar semester sekarang ini tuh baru dapat rapot ya Mbak. Ternyata saya lihat ada sedikit penurunan nilai dari anak saya ini. Menurut saya penurunan nilainya cukup lumayan. Makanya saya ingin melakukan layanan konsultasi kepada Mbak Nabila. Tujuan saya melakukan konsultasi ini untuk berbincang kepada Mbak atau berdiskusi tentang anak saya, seperti itu loh Mbak. Baik Bu, dengan senang hati. Apabila Ibu mempunyai masalah dengan anak Ibu, Ibu bisa melakukan atau menghubungi saya, bisa memberikan layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Jadi layanan konsultasi ini adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap konsulti yang memungkinkan konsultasi dapat menghasilkan solusi untuk siapa? Untuk menangani permasalahan yang terjadi pada pihak ketiga. Nah, jadi pihak ketiganya ini anak Ibu sendiri yang sedang seperti ada masalah. Namun di layanan ini sebetulnya saya tidak memberikan keputusan untuk memberikan solusi. Jadi nanti ketika Ibu menceritakan apa yang terjadi, kemudian Ibu sendiri pula yang bisa menyelesaikan terhadap anak Ibu sendiri. Seperti itu Bu. Baik Mbak.
Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu, apa Ibu kan sepertinya yang saya ketahui ini anak Ibu ini berprestasi. Kemudian Ibu merasa bahwa rapor anak Ibu terakhir kemarin itu anjlok ya, Bu. Terus juga menurut Ibu sendiri itu disebabkan oleh apa ya, Bu? Apakah Ibu tahu? Sebenarnya kan sebelum mendapatkan nilai rapot yang anjlok ini keluar, 1 bulan yang lalu itu saya memberikan reward kepada dia sebuah handphone. Karena kan kemarin dia mendapatkan juara umum. Jadi kebetulan saya memberikan reward kepada anak saya ini. Tetapi kok malah jadinya saya menyesal gitu. Saya kasih reward itu malah berdampak buruk bagi anak saya gitu loh. Malah sekarang ini jadi fokus ke handphone daripada belajarnya gitu loh Mbak. Mungkin itu yang menyebabkan anak saya malas belajar. Semenjak itu saya jadi merasa salah memberikan dia handphone. Memang dampak dari gadget memang sangat berbahaya, tapi tergantung juga sih Bu, tergantung dari pemakaiannya dan kebiasaannya masing-masing. Ketika rapat dibagikan, kemudian anak Ibu menerimanya dan Ibu melihatnya apakah ada pembicaraan sebelumnya Bu? Untuk berbicara belum ada ya Mbak. Kebetulan saya sibuk sekali Mbak, karena banyak yang harus saya kerjakan di kerjaan kantor saya. Jadi saya baru sempat kemarin itu saya melihat dan saya bandingkan dengan nilai semester anak saya sebelumnya, ada penurunan, tapi anak saya diam. Maksudnya anak saya tidak berbicara apapun tentang nilainya itu. Malah dia dapat rapot cuek-cuek aja. Dia sibuk main gadget di kamar dan sampai lupa makan. Jadi kan saya merasa bersalah gitu Mbak. Oke baik, jadi berarti Ibu belum menegurnya ya? Iya Mbak, belum. Mungkin Ibu merasa bahwa aduh sepertinya saya salah mau negur juga nggak enak karena yang kasih handphone nilai turun juga karena saya seperti itu ya Bu. Seharusnya Ibu tidak harus punya perasaan seperti itu. Saya mau bertanya lagi kepada Ibu ya, apakah Ibu ada rencana menegur, berbicara atau berdiskusi dengan anak Ibu mengenai apa yang terjadi, nilainya turun seperti apa? Sepertinya saya ada rencana, tapi kan saya bingung harus mulai dari mana, Mbak. Makanya saya ingin melakukan konsultasi supaya saya dapat pencerahan gitu, Mbak. Maaf, saya bertanya lagi, apakah ketika Ibu memberikan handphone, ada kontrak perjanjian, misalnya boleh main handphonenya, tapi 1 hari 3 jam, setelah itu belajar ya, atau seperti apa? Waktu saya memberi handphone sih saya nggak ada kepikiran sampai ke situ. Soalnya kan itu reward untuk anak saya karena sudah luar biasa dan berprestasi dalam belajar. Maka tidak ada kontrak apapun, hanya reward untuk dia saja sih, Mbak. Apakah Ibu mau mencobanya untuk melakukan memberikan kontrak perjanjian? Mungkin nanti akan saya coba, Mbak, untuk buat dan melakukan. Setelah dari sini saya akan membicarakan hal ini kepada anak saya karena berlarut-larut juga tidak baik juga buat anak saya. Iya, semoga saya pun juga mengharapkan seperti itu dan yang sudah Ibu sampaikan di via WA juga ya tadi anak Ibu ini kan aktif di sekolah, eskulnya pun juga bagus, anaknya juga berprestasi. Saya berdoa banget semoga nilai dia jangan sampai anjlok juga. Maksudnya tetap meningkat lagi gitu ya nilainya. Iya Mbak, apalagi sebentar lagi dia mau masuk SMA kan. Oh iya Bu, betul sekali itu. Sepertinya Ibu boleh mencoba dulu di rumah dengan cara yang tadi. Ibu bisa bertemu di rumah, berbicara baik-baik, sharing aja Bu, karena kan anak Ibu juga sudah remaja ya. Jadi kita harus tara jawabannya seperti apa, kayak teman aja gitu ya Bu, ngobrol. Uh, Tanya kenapa sih, ada apa sih, atau mungkin ibu bisa memberikan kontrak perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama tentang penggunaan handphone dan tentang waktu untuk belajarnya yang harus diwajibkan. Saya berharap pembicaraan kita pada hari ini dan pembicaraan ibu juga dengan anaknya sukses ya Bu, lancar. Iya Bu, saya juga berharap seperti itu. Semoga kedepannya jauh lebih baik
Jadi layanan konsultasi ini akan saya tutup. Ibu silakan berbicara kepada anak ibu jika ada perkembangan dan ibu ingin bertemu saya kembali, silakan ibu bisa mengatur lewat WA. Baik, Mbak. Dan juga nanti ketika ibu sedang membicarakan kepada anak ibu, apakah saya boleh meminta izin untuk memvideokan? Tetapi boleh kok memvideokan secara diam-diam saja. Baik, Mbak, boleh. Oke, baik. Apakah ibu sudah melakukan pembicaraan kepada anak ibu tetapi mungkin belum berhasil, ibu boleh melakukan pelayanan konsultasi lagi kepada saya dan kembali lagi kepada saya sesuai dengan perjanjian yang di atas tadi ya Bu. Baik, Mbak. Karena waktu kita sudah habis, saya akhiri sampai di sini layanan konsultasi ini. Tetap semangat ya Bu, semoga berhasil berbicara dengan anak ibu. Saya juga berdoa di sini. Baik, Mbak, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Kakak, Mama mau ngomong sebentar, boleh? Iya mah, kenapa? Kan kemarin Mama udah hadiahin kakak handphone ya. Tapi kakak main handphone terus di kamar sampai lupa waktu belajar. Terus nilainya turun gak kayak semester kemarin tuh. Jadi Mama mau bilang sama kakak aja sih. Mama kan hadiahin handphone itu buat reward kakak. Tapi kalau misalnya dampaknya buruk, jadi kan Mama merasa bersalah kasih handphone ke kakak. Jadi gini aja, Mama sama kakak pengen bikin perjanjian nih. Jadi nanti kakak harus janji sama Mama main handphone itu setelah belajar, tugas-tugasnya selesai. Jadi gimana perjanjian seperti itu? Kakak setuju gak? Tapi mah kan aku juga main HP sambil belajar mah. Kak, namanya belajar itu harus fokus, jangan sambil main HP. Semua itu ada waktu dan porsinya. Pas sebelum kamu ada HP, kamu semangat tuh belajarnya. Iya mah, ya udah mah. Kakak setuju kalau kayak gitu. Jadi mulai sekarang kakak boleh main HP. Tetapi jangan terlalu diforsir main HP-nya. Jangan sering-sering juga main handphone. Kakak juga harus bisa membagi-bagi waktu antara belajar, ngerjain tugas rumah dulu. Kalau udah kelar semua baru boleh main HP. Tapi jangan terlalu sering juga, nanti mata kakak juga bisa rusak. Jadi mama juga enak kasih handphonenya ke kakak. Biar mama juga nggak merasa bersalah gitu loh kak. Dan ada manfaatnya juga mama kasih handphone biar kakak belajar juga. Jangan sampai nilai kakak malah makin turun. Iya mah. Oke, seperti itu ya kak. Nanti semester depan harus lebih giat lagi belajarnya. Dan semester depan harus bisa ranking 1 lagi kayak kemarin. Nanti mama kasih reward lagi yang lebih oke. Oke mah. Ya udah, mama tinggal ke dalam dulu ya. Mama mau lanjutin masak.